Tombak King Yi hendak menghantam tubuh Ye Chen secara langsung, tetapi pada saat ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba melesat dan menghilang dalam sekejap. Satu tembakan King Yi menembus ruang kosong, dan di saat kegagalan ini, tubuh Ye Chen telah muncul di samping King Yi, dan kemudian cahaya pedang biru yang mengerikan meraung dan menebas King Yi. Pada saat ini, Ye Chen dan King Yi menghabiskan banyak kekuatan abadi, tetapi King Yi memiliki kekuatan darah, dan Ye Chen juga memiliki kekuatan bintang. Pada saat yang sama, ia juga memiliki aliran batu bintang dan kristal darah yang terus-menerus sebagai dukungan pelatihan. King Yi melihat pedang membunuh, reaksinya juga sangat cepat, tubuhnya dengan cepat menyamping, dalam menghindari pedang Ye Chen pada saat yang sama, sebuah tembakan dilepaskan. Setiap serangan King Yi sangat agung dan mengerikan. Boom, tombak dan pedang hijau darah suci bertabrakan, dan tubuh King Yi dan Ye Chen kembali dengan cepat. Gas darah King Yi semakin sedikit, tetapi bintang Ye Chen belum berkurang. Wajah King Yi semakin buruk rupa. Hari ini, Xuan Yuan membuatnya terlihat buruk rupa, lalu Ye Chen membuatnya terlihat buruk rupa. Ketika tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi, dia tidak membunuh Ye Chen. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak kekuatan. King Yi meraung, satu-satunya gas darah di belakangnya bergulung, lalu semuanya terkondensasi sepenuhnya, terkondensasi pada tombak, lalu terbunuh dalam satu tembakan. Tepat saat tombak ditembakkan, seekor naga raksasa meraung dan langsung menuju Ye Chen. Gemuruhnya mengguncang bumi, mata Ye Chen sedikit tenggelam, lalu dia menghalangi tungku di depannya. Api tungku membumbung tinggi ke langit, mengirimkan api untuk menyambutnya, dan membungkus naga itu. Pada saat yang sama, Ye Chen membunuh dengan pedang. Pagi daun pedang ini memadatkan banyak kekuatan abadi, hampir mengosongkan kekuatan abadi di dalam tubuh. Naga itu meraung, menembus api, berubah menjadi naga api dan membunuh Ye Chen. Pada saat ini, naga itu baru saja bertemu dengan cahaya pedang dari pedang emas hijau darah suci. Cahaya pedang menebas tubuh naga itu. Terdengar suara keras, dan waktu naga itu terbelah dua. Tubuh King Yi mundur, wajahnya tampak agak pucat, dan konsumsi kekuatan abadinya benar-benar terlalu besar. Darahnya telah menghilang, dan kekuatan abadinya sangat sedikit. Saat ini, jika dia terus bertarung, itu akan menjadi kerugian besar. Saat ini, Ye Chen dengan cepat menyempurnakan dolomit bintang dengan formula Daluo Paxian Jue, dan seluruh kekuatannya terus meningkat. Dibandingkan dengan King Yi, itu jauh lebih baik. King Yi menatap napas Ye Chen yang terus meningkat, hatinya tiba-tiba terkejut. Meskipun dia juga memulihkan Xianli, tetapi kecepatannya tidak secepat Ye Chen. Ketika King Yi memulihkan Xianli, Ye Chen sudah bergerak. Seketika tubuhnya meleset, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menghilang. Wajah King Yi berubah drastis, dan tubuhnya langsung mundur ke belakang. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia sama sekali tidak menyadari keberadaan Ye Chen. Tepat saat King Yi mundur, seberkas cahaya pedang telah terbelah. King Yi tiba-tiba berbalik dan menebas sebuah senapan. Senapan reinkarnasi ini dibunuh oleh King Yi yang telah memadatkan seluruh Xianli di tubuhnya. Saat itu juga, wajah King Yi berubah muram. Ledakan, satu tembakan dan satu pedang beradu, dan momentum pedang Ye Chen luar biasa. Tombak panjang King Yi sama sekali tidak sebanding dengan pedang emas hijau darah suci. Ledakan, setelah suara keras terdengar, tombak King Yi terlepas dari tangannya, dan cahaya di atasnya langsung meredup. Wajah King Yi memucat seperti kertas, dan tubuhnya melesat cepat, lalu jatuh ke gerbang istana. Setelah dinasti Qing runtuh, orang-orang yang berdiri di kedua sisi istana segera melindungi King Yi di belakangnya. Bang, tombak King Yi tertancap di gerbang istana, dan seluruh tanah meledak. Adegan ini merupakan aib yang tak terlukiskan bagi King Yi. Oh, aku tidak menyangka bahwa lantai 3 Daluo Jinxian mengalahkan lantai 5 Daluo Jinxian. Apakah ini orang yang tidak berguna atau tidak berguna? Atau memang tidak berguna? Si kecil dalam roh segera mulai mengejek. Bagaimana mungkin tidak berguna, setidaknya membual. Ye Fan tertawa, wajah King Yi semuram air, dan matanya sangat dingin. Dia benar-benar muak dengan hari ini. Dia dihina oleh begitu banyak orang daripada dirinya sendiri. Ini sangat memalukan. Aib seperti itu harus dicuci dengan darah, jika tidak, tidak akan cukup untuk melepaskannya. Bunuh mereka untukku, King Yi meraung. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dan membunuh Ye Chen. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur bersamaan dengan munculnya sisi lain perahu, dan ia pun naik ke sisi lain perahu. Boom, sebuah tangan besar menepuk perahu lain, dan perahu itu sedikit bergetar, tetapi tidak ada masalah, dan Ye Chen tidak terluka. Melihat pemandangan ini, King tiba-tiba terkejut. Setelah perahu di sisi lain stabil, Ye Chen segera memasukkan beberapa orang ke dalam perahu lain bersama Ye Fan. Cih, kupikir kau punya kemampuan hebat. Ternyata kau jago. Kalau kau tidak bisa bertarung, kau akan baik hati mengajak orang bertarung. Semangatnya penuh sarkasme dengan sedikit kata-kata. Wajah King Yi sulit dilihat. Dia benar-benar dipermalukan di rumahnya kali ini. Tak hanya kehilangan diri sendiri, bahkan membiarkan orang lain menyerah pada kegagalan, tetapi juga membuat orang lain terpuruk. King Yi, kau hebat.
Di jalan, tanpa wajah, aku akan belajar lebih banyak darimu, kata Ye Fan dengan wajah serius. Sialan, bunuh aku, bunuh mereka untukku. King Yi sudah benar-benar marah, ia tak bisa mengendalikan diri, raungan gila datang, ia sekarang punya tujuan, yaitu membunuh beberapa orang Ye Chen. Setelah suara King Yi jatuh, aku melihat sepasang tangan tua lainnya menekan ke arah perahu lain. Perahu di sisi lain bergetar setelah serangan tangan tua itu, tetapi Ye Chen tidak masalah. Sepertinya kami benar-benar memperhatikanmu, kau tidak selevel dengan kami, kata Ye Chen dengan ringan. Kata-kata Ye Chen tidak lagi menganggap King Yi sebagai lawannya, karena King Yi sama sekali tidak layak. Ye Chen mendesak perahu lain untuk menjauh, wajah King Yi menjadi sangat buruk, hanya bisa menyaksikan perahu lain pergi. Semua orang di kota King Yun terpesona. Mereka selalu memuja King Yi. Hari ini, mereka terus-menerus sengsara dan benar-benar tertekan. Selain itu, King Yi bahkan membiarkan yang kuat di keluarganya sendiri melawan titik ini, banyak orang juga sangat membenci King Yi. King Yi terlalu mengecewakan, bahkan jika tidak bisa bertarung, itu tidak akan berubah. Petik 2. Aku juga menganggapnya sebagai pahlawan, dan untuk waktu yang lama, ia bukanlah seorang pahlawan, melainkan orang miskin yang tak mampu kehilangannya. Petik 2. Aku merasa malu memiliki orang seperti itu, sungguh memalukan di benua ini. Sebuah suara diskusi terdengar di telinga King Yi. Sulit untuk melihat betapa buruknya wajah King Yi, sulit untuk melihat sisi lain dari dirinya. Setelah King mendengus, ia langsung masuk ke istana, dan merasa kesal karena tak mampu melihat hatinya. Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan kota King Yun, lalu tiba di kota. Su Yun berdiri di pintu menunggu Xuan Yuan kembali dengan selamat. Ketika Ye Chen, Xuan Yuan, dan yang lainnya muncul di hadapannya, Su Yun merasa lega sepenuhnya, lalu tertawa bahagia. Xuan Yuan pertama kali datang ke hadapan Su Yun, memeluk Su Yun, dan berkata, "Ibu, aku kembali." "Kembalilah." Su Yun tersenyum, tak lebih, tetapi kalimat ini cukup untuk menggambarkan semuanya. Pada hari ini, pemerintahan Su mengadakan perjamuan besar. Pagi hari, beberapa orang juga makan dan minum secukupnya. Untuk perangi hari ini, mereka sangat bahagia, tetapi napas mereka tidak sedap. Hari ini, King Yi tidak hanya diserang secara fisik, tetapi juga kurang sehat. "Xuan Yuan, kapan kamu akan mengambil jalan Senyu?" Setelah perjamuan bubar, Ye Chen dan Xuan Yuan duduk di paviliun sambil minum teh, lalu terbangun. Xuan Yuan ragu-ragu dan berkata, "Tunggu sebentar." Ye Chen mengerti maksud Xuan Yuan, dan tidak bertanya lagi, berkata, "Kalau begitu, kau harus lebih berhati-hati. Jika King satu orang itu lemah, kau harus membuat rencana lebih awal." Xuan Yuan mengangguk dan berkata, "Aku tahu, tapi aku telah membuat Su Yun menderita. Aku mungkin akan meninggalkan kota ini. Demi keselamatannya, kau harus melakukan hal yang sama," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Keesokan paginya, Xuan Yuan meninggalkan kota bersama Su Yun dan yang lainnya. Mengenai kemana harus pergi, Xuan Yuan sendiri tidak memikirkannya dengan matang, singkatnya, semakin jauh semakin baik. Tak lama setelah Su Yun meninggalkan kota, sejumlah besar orang muncul di kota dan langsung pergi ke rumah Su Yun. Ketika tidak ada seorang pun di rumah, mereka terkejut, dan kemudian kebakaran menghanguskan seluruh halaman Sujia. Saat itu, Ye Chen dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk Jalan Senyu. Ye Chen mengeluarkan susunan transmisi Jalan Senyu lagi. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan mencoba lagi, aku tidak akan, sekali lagi tidak akan berhasil." "Kau masih lupa, kita tidak ingin lari." Roh itu berkata, matanya perlahan memutih. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Singkatnya, kemanapun kau pergi, di sanalah Jalan Senyu harus pergi. Lagi pula, jika kau marah, itu akan terpancar, kan?" Ye Chen selesai berbicara, segera mengaktifkan susunan transmisi Jalan Senyu. Cahaya berkedip, pikiran Ye Chen bergerak, dan mereka menghilang dalam sekejap. Ketika kembali, mereka sudah berada di Jalan Senyu. "Mau kemana kau?" Roh itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tanah suci," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Di Jalan Senyu, Ye Chen dan rombongannya telah berjalan selama lebih dari 2 bulan, dan hanya melihat sebuah benua. Namun, ketika mereka menginjakkan kaki di benua ini, mereka menyadari bahwa ini bukanlah tanah suci, melainkan tanah Tianyao. Tidak ada lagi tempat untuk tinggal di tanah Tianyao. Ye Chen, bersama Roh Kudus dari Xiao Budian, Ye Fan, dan Xiao Wu, kembali menginjakkan kaki di Jalan Senyu. Kali ini Ye Chen masih menggunakan susunan transmisi Jalan Senyu. Meskipun Roh Kudus memiliki banyak pendapat, itu hanyalah omong kosong. Setelah menginjakkan kaki di Jalan Senyu lagi, rombongan Ye Chen dan rombongannya, setelah lebih dari sebulan perjalanan, kembali menginjakkan kaki di sebuah benua. Benua ini adalah tanah suci. Itu memang benar, hanya saja terkadang rusak. Ketika Ye Chen mengetahui bahwa ini adalah tanah suci, ia tersenyum bangga. Roh yang sedikit marah bergumam, terkadang gagal, tetapi kemungkinannya terlalu besar. Alasan mengapa terjadi perang sengit antara Wei Yuren dan Seng Yudao di daratan sebelum mereka datang ke Seng Yudao adalah karena Wei Yuren telah ke Seng Yudao 2 kali. Ye Chen sangat tertarik dengan gaya Dao bawaan Daoyan.
Ye Chen mengajak Ye Fan dan beberapa orang untuk menanyakan tentang Tanah Suci, dan mendengar tentang pertempuran antara Daoyan dan Wei Qigu. Alasan utamanya adalah bahwa pertempuran antara Daoyan dan Wei Qigu begitu mengejutkan sehingga orang-orang di Tanah Suci akan dipandang rendah jika mereka mengatakan mereka tidak tahu. Namun, tidak ada jejak Wei Qigu dan Daoyan di Tanah Suci saat ini. Mereka telah menginjakkan kaki di Jalan Senyu dan tidak tahu kemana mereka pergi. Ye Chen dan yang lainnya berbalik di Tanah Suci, tetapi tidak tinggal lama, dan segera meninggalkan Tanah Suci. Ketika dia pergi, Ye Fan menyebutkan bahwa dia ingin mengalaminya sendiri, jadi dia tidak mengikuti Ye Chen. Sedikit Roh Kudus berpikir terlalu tidak dapat diandalkan untuk mengikuti Ye Chen. Bagaimana jika susunan transmisi Jalan Senyu hilang? Jadi dia memilih untuk pergi sendiri. Setelah Ye Fan dan Roh Kudus pergi, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Xiao Yu, "Jangan khawatir, kau juga tidak akan pergi." Xiao Yu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku juga ingin pergi, tapi kekuatanku terlalu lemah." Semua orang terdiam. Xiao Yu tersenyum dan berkata, "Aku akan menemani ayahku dengan baik." Ye Chen bergumam, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kemudian, Ye Chen terlalu malas menggunakan Jalan Senyu untuk mentransmisikan susunan transmisi, dan langsung memasuki Jalan Senyu. Setelah memasuki Jalan Senyu, Ye Chen berjalan sekitar sebulan dan tiba di sebuah benua. Namun, benua ini tidak terlalu besar, tampaknya itu bukan salah satu dari 49 benua di Jalan Senyu. Ketika Ye Chen tiba di benua ini, ia mendapati bahwa tidak ada penduduk di sana, hanya banyak situs kuno. Sekarang banyak situs kuno ini telah runtuh dan menjadi reruntuhan. Ye Chen berjalan di sepanjang jalan ini, yang ia lihat hanyalah reruntuhan, tetapi ia tidak melihat beberapa sosok pun. Tempat apa ini? Mengapa ada reruntuhan di mana-mana? Tidak ada seorang pun. Ye Chen bingung. Hingga hari keempat kemudian, Ye Chen akhirnya melihat sosok itu. Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang sedang memotong kayu bakar. Ia membawa 2 ikat kayu bakar dan menyanyikan lagu-lagu daerah di sepanjang jalan. Ia datang untuk menemui Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat lelaki tua itu sedang memotong kayu bakar, ia langsung bertanya, "Tempat apa ini, Pak Tua?" "Ini pegunungan Tianji." Lelaki tua yang sedang memotong kayu bakar itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apa nama benua ini?" "Oh, tidak ada nama di sini, tapi namanya Sengsu." Lelaki tua yang sedang memotong kayu bakar itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, "Sengsu." Pria tua itu meletakkan kayu bakar dan berencana untuk mengobrol serius dengan Ye Chen. Pria tua itu mengambil pipa dari pinggangnya dan menyalakan api. Setelah mengisapnya, ia menikmatinya. Setelah beberapa saat, ia mulai berkata, "Konon, dahulu kala, ada banyak dewa di sini. Aku tidak tahu apa yang ada di tempat ini yang bisa menarik perhatian mereka. Setelah kemunculan para dewa, terjadilah perang yang sengit. Setelah perang, tempat ini menjadi reruntuhan, tak seorang pun tersisa." Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, Ye Chen terkejut dan bingung. Ia bertanya, "Sudah berapa lama kau tinggal di sini, pria tua?" Pria tua itu tertawa dan menunjukkan gigi kuningnya yang besar. Ia berkata, "Aku sudah tinggal di sini selama beberapa tahun." "Anak muda, kau datang di waktu yang tepat. Sekarang banyak orang datang ke kuil. Kudengar mereka sedang mencari sesuatu. Kau sebaiknya mencoba keberuntunganmu." "Banyak orang datang." Ye Chen ragu-ragu, "Siapa orang-orang ini?" "Anak muda sepertimu." Pria tua itu berkata sambil tersenyum, lalu menyematkan pipanya ke pinggang. Setelah Chai melanjutkan menyanyikan lagu-lagu daerah, dia pergi. Ye Chen memperhatikan pria tua itu pergi. Kemudian dia teringat kata-kata pria tua itu. Banyak anak muda datang ke benua ini. Apa yang mereka cari? Ye Chen tidak menunda, segera melaju ke depan, di sepanjang jalan. Ye Chen tidak melihat seorang pun, sampai hari ke-7, Ye Chen ini melihat sosok itu. Hati Ye Chen semakin bingung, pria tua itu berkata akan datang banyak orang, tetapi orang-orang ini begitu jauh darinya, bagaimana dia tahu? Apakah dia pernah ke sini? Di sini ada reruntuhan besar, semuanya adalah bangunan yang rusak, dan di sini terfragmentasi, tidak dapat dilakukan oleh kekuatan ilahi. Saat ini, banyak orang berlalu lalang di sini, entah apa yang mereka cari, dan sesekali mendengar suara tabrakan pertempuran. Ye Chen berjalan-jalan di sekitar sini dan mengamati orang-orang ini. Sebagian besar kekuatan mereka berpusat di sekitar Daluo Jinxian. Sepertinya mereka berasal dari Jalan Senyu. Ketika Ye Chen pergi sebentar, ia melihat sebuah prasasti batu besar, yang diukir dengan 2 karakter yang sangat menarik perhatian, Sengsu. Ada beberapa karakter kecil di bawah 2 karakter besar, Sengsu, yang berbunyi, pertempuran para dewa, kejatuhan para dewa, pertumpahan darah para dewa, hilangnya artefak. Dalam rentang singkat 16 kata, semuanya pada dasarnya diringkas. Memang ada perang para dewa pada periode ini. Para dewa datang ke sini dan melancarkan perang seabad, yang menghancurkan tempat ini berkeping-keping. Kemudian semua dewa jatuh, dan darah para dewa berceceran di seluruh bumi, dan beberapa artefak hilang di sini. Ye Chen melihat 16 kata ini dan memikirkan begitu banyak. Apakah orang-orang ini di sini mencari artefak? Ye Chen memandangi sosok-sosok di sekitarnya yang tak kunjung pergi.
Yang lebih membuatnya bingung adalah artefak apa itu. Apakah itu artefak biasa, atau artefak dewa seperti lonceng pagi dan genderang sore, atau salah satu dari 10 artefak teratas. Jika itu hanya artefak biasa, Ye Chen jelas tak perlu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menemukannya. Saat Ye Chen sedang berpikir, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak di depannya. Kemudian, sebuah kekuatan besar melonjak dan melihat banyak orang berlarian dari depan. Ye Chen ketakutan. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, kekuatan yang bergejolak itu sangat kuat. Dalam keadaan darurat, Ye Chen tetap memilih untuk segera mengungsi. Orang-orang di pasar malam dengan cepat menghindar. Kekuatannya begitu dahsyat hingga langsung melahap banyak orang. Pada saat ini, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba turun, dan langsung menekannya dengan satu tangan, yang menekan kekuatan itu. Tidakkah kau merasa malu karena kau adalah Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi kau menyerang Dala Jinxian? Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di udara, menatap tanah dengan dingin. Apa malunya, kita telah berlatih di sini selama bertahun-tahun untuk menemukan artefak yang hilang. Boneka-boneka kecil ini datang ke sini untuk merampok artefak kita. Apalagi yang bisa membuat kita malu? Terdengar suara menghina dari tanah. Mereka adalah orang-orang yang menginjakan kaki di jalan Senyu. Apakah kau yakin ingin menyerang mereka? Beberapa orang tidak hanya duduk diam dan mengabaikannya. Sebaiknya kau lebih menahan diri. Lelaki tua berambut putih itu bersenandung. Siapapun yang berani merampok artefakku akan mati, kata suara dari tanah dengan dingin. Belalang sembah tua, ayo kita lakukan bersama dan singkirkan semua barang-barang kecil ini, agar tidak menghalangi kita mencari artefak. Pada saat ini, terdengar suara lain, seekor laba-laba besar muncul di hadapan kami. Laba-laba ini memiliki 7 warna, keindahannya tak tertandingi, kakinya seperti pilar batu besar, sangat kuat. Setelah laba-laba raksasa berwarna-warni itu muncul, seekor belalang sembah hijau besar muncul di hadapan semua orang. Belalang sembah itu bersenandung, siapa yang mau bersamamu? Artefak itu harus menjadi milikku. Jangan lupakan aku. Pada saat ini, seekor kura-kura besar perlahan-lahan naik ke danau dari kejauhan. Kura-kura itu seperti batu hijau yang bergerak, seluruh tubuhnya berwarna hijau, jika kau melihatnya tiba-tiba, kau akan mengira itu adalah batu berlumut. Setelah kura-kura tua itu muncul, belalang sembah dan laba-laba berwarna-warni bersenandung. Laba-laba berwarna-warni itu berkata, kura-kura tua, kau belum mati. Jika kau mati, aku juga tidak akan mati. Kura-kura tua itu tidak marah. Lalu, apa yang kau perdebatkan? Artefak itu belum muncul. Apa yang membuatmu cemas? Pada saat ini, di kejauhan, seekor buaya raksasa berekor 9 memanjat keluar dari rawa dan berteriak. Buaya berekor 9 ini panjangnya lebih dari 3 meter dan tingginya beberapa meter, seperti dinosaurus raksasa. Di depannya, manusia bagaikan semut-semut kecil. 4 monster raksasa muncul, dan wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Bahkan wajah lelaki tua berambut putih itu pun menjadi muram. Artefak itu bukan milik siapapun. Kalian semua berhak mencarinya. Jangan pergi terlalu jauh, termasuk mereka yang datang dari jalan suci. Pria tua berambut putih itu memperingatkan. Aku tahu siapa dirimu dan pengaruh macam apa yang ada di balikmu. Jangan khawatir, selama boneka-boneka kecil ini jujur, semuanya mudah dikatakan. Jika makhluk-makhluk kecil ini tidak tahu keunggulan langit dan bumi, mereka akan mati, kata buaya naga ekor 9 dengan senyum muram. Jika kau membunuh dengan niat jahat, kami tidak akan tinggal diam. Jika itu normal, kami tidak akan terlalu peduli. Pria tua berambut putih itu berkata dengan lemah. Setelah pria tua berambut putih itu selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Setelah pria tua berambut putih itu menghilang, kura-kura tua itu berkata, jika kau tidak ingin mati, berikan artefak itu kepadaku ketika kau menemukannya. Jangan bayangkan kau bisa mengambil artefak itu hidup-hidup setelah kau mendapatkannya. Kura-kura tua, mengapa memberikannya kepadamu? Siapa kau? Belalang sembah tua itu mendengus dengan nada menghina. Boneka-boneka kecil, jika kau memiliki artefak atau di mana artefak itu berada, beritahu aku, dan aku akan memberimu hadiah. Buaya ekor 9 menyeringai. Dengarkan aku, kalian anak-anak kecil. Hidup kalian ada di tangan kami. Jika kalian patuh, semuanya akan mudah diucapkan. Jika tidak, tak seorang pun akan bisa menyelamatkan kalian, ancam laba-laba warna-warni itu. Orang tua itu tidak akan muncul, kan? Saat itu, kura-kura tua berkata, orang tua itu seharusnya tidak muncul. Dia sudah lama tidak mendengar kabarnya. Kurasa dia sudah mati atau pergi. Kata buaya ekor 9. Saat mengatakan ini, keempat monster itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Mata Ye Chen menatap keempat monster itu. Mereka jelas setingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Masing-masing dari mereka tidak mudah terprovokasi. Terlebih lagi, mereka telah berlatih di reruntuhan suci ini selama bertahun-tahun. Demi artefak di pekan raya itulah mereka tinggal di sini sepanjang waktu. Artefak apa itu? Ye Chen bergumam dalam hati. Kakak seperguruan. Saat itu, Ye Chen tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Ia tiba-tiba menoleh dan melihat Chang Jian muncul di sampingnya. Chang Jian menatapnya dengan senyum gembira, tetapi lengan kiri Chang Jian kosong dan berkibar tertiup angin. Tidak ada lengan di dalamnya. Melihat ini,
Ye Chen segera menggenggam lengan kiri Chang Jian. Setelah memastikan bahwa Chang Jian tidak bercanda, ia hanya menatap Chang Jian, matanya sedikit merah dan berkata, ada apa? Petik 2. Tidak apa-apa, ini hanya lengan yang patah. Aku masih punya lengan yang bisa kugunakan. Chang Jian berkata dengan sangat terbuka. Ye Chen berkata, bagaimana dengan orang yang mematahkan lenganmu? Aku sudah terkoyak. Aku memotong dagingnya dengan satu pedang dan satu pedang lagi. Akhirnya, hanya tersisa tulang putih. Ketika Chang Jian berbicara, tidak ada ekspresi lain. Semuanya begitu alami. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa dingin. Untuk apa kau di sini? Ye Chen tidak melanjutkan topik ini. Karena Chang Jian sudah membalas dendam, tidak ada yang perlu dikatakan. Chang Jian berkata, aku datang sedikit lebih awal dari kakak seperguruan. Aku juga bertemu kakak seperguruan sebelumnya dan berencana untuk datang menyapa. Siapa sangka hal seperti ini terjadi, jadi terlambat. Ye Chen berkata, apakah kau tahu artefak apa ini? Apa yang terjadi di sini? Hantu tahu, kita semua tahu bahwa mungkin ada harta karun di sini setelah membaca kata-kata di prasasti batu, jadi kita berencana untuk mencarinya di sini. Chang Jian berkata, aku sudah di sini selama sebulan dan belum menemukan apapun, tetapi beberapa orang mendapatkan beberapa artefak dan beberapa warisan yang rusak. Setelah mendengar itu, Ye Chen mengangguk dan bertanya, apakah kau punya kabar tentang Piao Yue, Yun Fan, dan Xuan Wu? Setelah mendengar ini, Chang Jian tampak sedikit muram. Ketika Ye Chen melihat Chang Jian seperti ini, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Setelah hening lama, Chang Jian berkata, Xuan Wu terbunuh, dan tubuhnya langsung hancur. Setelah Ye Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Kemudian, menatap Chang Jian, ia bertanya, di mana dia terbunuh? Di Tanah Darah Dewa, aku dibunuh oleh seseorang. Chang Jian berkata, aku mendengarnya setelah aku pergi ke Tanah Darah Dewa. Aku ingin membalas dendam, tetapi orang itu telah meninggalkan Tanah Darah Dewa. Tanah Darah Dewa, Protoss. Ye Chen mengerutkan kening. Chang Jian mengangguk dan berkata, generasi muda dari peringkat Protoss. Sepertinya memang ada sesuatu di negeri dongeng ini, tetapi hanya ada sedikit artefak dan banyak dewa, dan tidak ada cukup artefak di tempat itu. Ia menyentuh dagunya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada banyak pecahan artefak di dalamnya, yang menunjukkan bahwa perang itu sangat tragis. Tapi untuk apa artefak itu? Ayah, lihat, ada sesuatu di sini. Saat itu, Xiao Yu menemukan sesuatu di ruang batu lain di istana bawah tanah. Ye Chen dan Chang Jian bergegas melewatinya. Mereka melihat pedang patah di ruang batu lain. Pedang itu patah menjadi 9 bagian, tetapi sekarang disusun kembali sesuai dengan tampilan aslinya. Pedang ini telah patah menjadi 9 bagian, dan masih tertata rapi. Apakah pedang ini artefak? Tanya Chang Jian sambil berpikir ketika mendekati 9 pedang yang patah itu. Ye Chen juga berjalan mendekat, mengamati dengan saksama, dan berkata, dari bahannya, ini bukan material abadi. Seharusnya berasal dari dunia dewa, tetapi mungkin artefak pedang biasa. Meskipun artefak biasa, ini luar biasa. Aku tidak menyangka orang itu bisa merakit pedang yang begitu rusak. Chang Jian berkata dengan sedikit cemas. Dia memasangnya seperti ini, apakah dia sedang mencari cara untuk memperbaikinya? Xiao Yu memiringkan kepalanya dan melihat 9 pedang yang patah itu, lalu bertanya. Setelah mendengar ini, Ye Chen setuju dengan ide Xiao Yu dan berkata, kemungkinan besar memang begitu. Meskipun ini hanyalah pedang sihir biasa, pedang ini lebih kuat daripada senjata abadi manapun. Jika kau bisa memperbaiki 1 atau 2, kau bisa menyaingi senjata abadi manapun. Sayang sekali dia meninggal sebelum sempat memperbaikinya, tambah Chang Jian. Ye Chen memegang 9 pedang patah. Saat memegangnya, Ye Chen tiba-tiba merasakan sedikit kekuatan melonjak, tetapi pada saat itu, kekuatan itu tampaknya menghilang lagi. Ye Chen mengira itu ilusinya, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia terus memegang gagang pedang dan mengambilnya. Pada saat ini, 9 pedang patah itu tampak terhubung oleh seutas benang dan meninggalkan tanah bersama gagangnya. Ye Chen, Chang Jian, dan Xiao Yu semuanya terkejut. Mereka melihat pemandangan ini dengan heran. Apa yang terjadi? Xiao Yu tampak terkejut dan sepertinya belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Chang Jian juga dipenuhi rasa ingin tahu, yang di luar dugaan. Apakah ini pedang itu sendiri? Atau sudah diperbaiki sedikit? Ye Chen dengan hati-hati melihat celah di antara 9 pedang dan memastikan tidak ada yang lain di tempat 9 pedang itu terhubung. Lalu dia berkata, jika pedang itu diperbaiki sedikit, tidak mungkin dalam kondisi seperti ini. Kurasa kondisi asli pedang itu mungkin seperti ini. Pedang dalam bentuk ini. Chang Jian sedikit terkejut. Ia belum pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya. Ye Chen mencoba mengayunkan pedangnya. Begitu gagang pedang diayunkan, 9 pecahan pedang berubah menjadi pusaran air. Tidak ada celah di pusaran air itu. Itu seperti perisai. Segera, Ye Chen membelah gagang pedang ke depan, dan 9 pecahan pedang itu bergoyang dan menebas ke depan dalam garis lurus. Kemudian, Ye Chen mencoba melakukan beberapa gerakan lain. Meskipun pedang itu patah, ia mampu menyelesaikan semua serangan dengan sangat mudah.
Sepertinya pedang ini bisa digunakan dengan cara ini, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa diaktifkan setelah diresapi dengan kekuatan abadi. Kata Ye Chen dalam hati yang sedikit gembira. Cobalah, jika pedang itu bisa digunakan, akan ada artefak lain. Chang Jian juga bersemangat. Ye Chen mengangguk, lalu mengumpulkan banyak kekuatan abadi, melepaskan kekuatan bintang, dan mencoba menuangkannya ke dalam 9 pedang. Kekuatan abadi terkonsentrasi pada pedang 9 bagian. Pedang 9 bagian itu tidak bereaksi sama sekali, dan badan pedangnya tidak berkilau. Masih sangat biasa, Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan badan 9 pedang itu terlempar lurus. Setelah itu, tidak ada lagi pedang yang tersisa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xianli seperti hukum yang mendesaknya. Apakah ini membutuhkan kekuatan ilahi? Chang Jian ragu-ragu. Ye Chen berkata, aku tidak yakin. Meskipun pedang itu tidak bisa diserang, seharusnya tidak ada masalah dalam melawannya. Jika kau menyerangku, aku akan melihat apakah aku bisa menangkisnya. Chang Jian mengangguk, lalu mundur beberapa langkah, dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke bawah. Dengan tangannya sebagai pedang, ia memancarkan cahaya pedang, dan cahaya pedang itu langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen segera mengayunkan 9 pedang, membentuk pusaran air. 9 keping pedang itu disatukan untuk membentuk perisai. Cahaya pedang Chang menebasnya, dan cahaya pedang itu menghilang setelah mendengar suara Qiang. Namun, 9 pedang itu tetap diam dan tidak menunjukkan perubahan apapun. Ye Chen berkata, serang lagi sedikit lagi, serang dengan sekuat tenaga. Setelah pedang Chang mengeluarkan suara, pedang itu melepaskan aura pedang yang luar biasa. Kemudian, ketika tangannya dibalik, sebuah pedang suksian muncul di tangannya, dan sebuah pedang ditebas. Ketika pedang itu ditebas, pedang itu sangat kuat dan memiliki aura kehancuran. Cahaya pedang menebas 9 pedang, dan 9 pedang itu mengeluarkan suara, dentang, menghalangi cahaya pedang tersebut. Tubuh Ye Chen sedikit terguncang. Melihat pemandangan ini, Ye Chen sangat gembira. Meskipun tidak bisa digunakan untuk menyerang, tidak ada masalah dalam pertahanan. Pedang ini bisa diserang dan dipertahankan. Sungguh benda yang bagus. Pedang Chang sangat gembira. Ye Chen berkata, aku tidak tahu apakah itu benar-benar diperlukan untuk mengaktifkan kekuatan suci, atau karena alasan lain. Pedang ini adalah artefak yang bagus. Setelah itu, Ye Chen menatap Xiao Wuyu, lalu berkata, Wuyu, kau menemukan pedang ini dan memberikannya kepadamu. Meskipun kau tidak bisa menggunakannya untuk menyerang, itu cukup untuk bertahan. Petik 2. Jika ayah tidak bisa langsung melindungimu, kau bisa menggunakan ini untuk melindungi dirimu sendiri. Ayah, kurasa ini yang paling cocok untukmu. Aku tidak membutuhkan benda-benda ini sekarang. Little Worry berkata, Ye Chen berkata, sebagai putraku, Ye Chen harus kuat, jadi kamu harus kuat mulai sekarang. Ye Chen menatap Xiao Wuyu dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, ia teringat akan keberanian kakak laki-lakinya, Ye Fan, dan mendengar bahwa kakak perempuannya, Ye Xin, sudah terkenal. Sebagai seorang adik laki-laki, ia bercita-cita menjadi orang kuat. Ia mengangguk berat dan berkata, ayah, aku tahu aku akan menjadi orang kuat. Ia mengambil pedang itu. Pedang itu tidak ringan, tetapi Xiao Wuyu mengambilnya, yang tak terpisahkan dari latihannya selama bertahun-tahun. Ye Chen mengangguk puas, lalu berkata, mari kita lihat penemuan berharga apa yang ada. Pada saat ini, istana bawah tanah tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari tanah, menyebabkan getaran di istana bawah tanah. Ketiga anak buah Ye Chen terkejut, dan kemudian mereka tidak berani tinggal di istana bawah tanah. Mereka segera bergegas keluar dari istana bawah tanah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa perang besar telah pecah di Shengsu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut hitam di Shengsu sudah mulai bertarung dengan laba-laba berwarna-warni. Laba-laba warna-warni itu sekuat itu, dan 8 kakinya bagaikan 8 pilar. Setiap kali ia keluar dari kakinya, ia terkena angin kencang. Di saat yang sama, sutra laba-laba warna-warni itu juga sangat kuat. Setelah ternoda sutra laba-laba warna-warni, sangat sulit untuk melepaskannya. Setiap detik adalah kunci kemenangan, jadi lelaki tua berambut hitam itu sangat berhati-hati saat bertarung. Sutra laba-laba warna-warni itu muncul tanpa henti, terbang di udara, dan lelaki tua berambut hitam itu terus menghindar dan melawan. Namun akhirnya, lelaki tua berambut hitam itu menyadari bahwa sutra laba-laba warna-warni itu telah membentuk jaring laba-laba dan menyelimutinya. Jaring laba-laba warna-warni ini begitu besar sehingga tidak ada ruang untuk bersembunyi setelah tertutup. Wajah lelaki tua berambut hitam itu berubah drastis, dan ia segera mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Kemudian ia mengorbankan 3 pedang terbang, dan ketiga pedang terbang itu pecah menjadi sinar pedang yang mengerikan, dan langsung menebas jaring laba-laba itu. Bang! Pedang itu menembus jaring, dan jaringnya pun putus. Lelaki tua berambut hitam itu bergegas keluar dari jaring. Saat bergegas keluar, ketiga pedang terbang itu membunuh laba-laba warna-warni. Laba-laba warna-warni itu berdengung dan menyorot puluhan jaring laba-laba. Dalam sekejap, mereka menjelajahi jaring yang besar. Kemudian, laba-laba warna-warni itu terhubung untuk menyorot 9 jaring laba-laba, dan 9 jaring laba-laba itu ditumpangkan lapis demi lapis.
Setelah pedang terbang memotong jaring laba-laba pertama, kekuatannya melemah. Ketika jaring laba-laba keempat terputus, kekuatan pedang terbang akan berkurang, dan akan langsung menempel pada jaring. Begitu jaring laba-laba menyusut, ia mengikat ketiga pedang terbang itu. Namun, lelaki tua berambut hitam itu tak mampu memanggil kembali ketiga pedang itu. Pak Tua, kuberikan ketiga pedang terbang ini padamu. Berikan saja jantungmu. Laba-laba warna-warni mencibir. Lelaki tua berambut hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, laba-laba mati, kembalikan pedang terbang itu padaku. Laba-laba warna-warni itu bersenandung, lalu dengan dingin berkata, kalau begitu, kembalikan saja. Kemudian, ketiga pedang terbang itu terbang, tetapi gagangnya terikat dengan sutra laba-laba warna-warni dan membunuh lelaki tua berambut hitam itu. Lelaki tua berambut hitam itu mengubah raut wajahnya, lalu ingin mendesak ketiga pedang terbang itu untuk mengubah arah. Namun, ketiga pedang terbang itu dikendalikan dengan kuat oleh sutra laba-laba warna-warni dan tak mampu mengubah arah sama sekali. Lelaki tua berambut hitam itu hanya bisa menghindar, lalu berkata dengan marah, sialan, kau pikir aku tak bisa menghadapimu tanpa tiga pedang terbang. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh lelaki tua berambut hitam itu, dan sebuah napas dahsyat melesat ke langit. Kemudian, lelaki tua berambut hitam itu menyatukan kedua tangannya dan langsung menebasnya dengan tangannya yang seperti pisau. Ki pisau yang membelah dunia, menebas laba-laba berwarna-warni itu, dan laba-laba berwarna-warni itu pun berdengung, dengan jaring laba-laba di depannya. Bang! Terdengar suara keras, jaring laba-laba itu terbelah menjadi dua bagian, lalu Ki Pedang menyapu. Laba-laba berwarna-warni itu mengangkat kaki laba-labanya yang kokoh dan menendangnya ke arah Ki Pedang. Bang! Terdengar suara keras lainnya, Ki Pedang patah, dan tubuh laba-laba berwarna-warni itu terdorong mundur. Ada bekas luka di kaki laba-laba itu dengan cairan hitam mengalir keluar. Pak Tua, beraninya kau menyakitiku. Apa kau benar-benar pengganggu? Laba-laba berwarna-warni itu melihat luka di kakinya, langsung marah. Kemudian, tubuh laba-laba berwarna-warni itu langsung membesar dan menjadi lebih besar dari sebelumnya, lalu tubuhnya berlari cepat, tubuhnya tiba-tiba melompat ke arah lelaki tua berambut hitam itu, kecepatan terornya mencapai batas, langsung berubah menjadi pelangi. Pria tua berjubah hitam itu tidak menyangka kecepatan laba-laba warna-warni akan meningkat bahkan setelah tubuhnya membesar. Untuk sementara, tidak ada reaksi. Saat ia bereaksi, laba-laba warna-warni itu sudah mencapai langitnya, lalu langsung menukik turun. Pria tua berambut hitam itu merasa langit gelap. Ia hanya mendengar suara, boom. Tanah terhempas dan bebatuan berhamburan, menciptakan lubang besar di tanah. Ye Chen, Chang Jian, dan Xiao Yu tercengang melihat pemandangan ini. Apakah pria tua berambut hitam itu akan celaka? Laba-laba macam apa ini? Seru Xiao Yu. Chang Jian juga menelan ludah, lalu berkata, laba-laba ini sungguh mengerikan. Tubuhnya memang lebih besar, tetapi kecepatannya lebih cepat. Sepertinya ini adalah keahlian uniknya. Boom! Suara keras lainnya terdengar, laba-laba warna-warni itu melompat keluar dari lubang, dan tubuhnya masih berlumuran darah. Kemudian, pria tua berambut hitam itu bergegas keluar dari lubang, berlumuran darah. Sekarang sulit untuk membedakan darah siapa itu. Pria tua berambut hitam itu sedikit pucat. Jelas sekali ia terluka oleh pukulan tadi, dan 8 kaki laba-laba warna-warni itu gemetar, dan sepertinya ia juga terbaring di tempat tidur. Pak Tua, sepertinya kau masih punya beberapa keterampilan. Laba-laba warna-warni itu bersenandung. Pria tua berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam, kita tidak harus mati dan mati. Jika kau mengembalikan pedang terbangku, kita akan berdamai. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk membicarakan perdamaian? Mata laba-laba warna-warni itu menatap dingin pria tua berambut hitam itu. Kau terluka sekarang, dan kau tidak bisa menolongku. Pria tua berambut hitam itu berkata dengan tenang. Laba-laba warna-warni itu mendengus, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa kau pikir aku sudah di sini selama bertahun-tahun tanpa hasil? Setelah berkata demikian, laba-laba warna-warni itu tiba-tiba memuntahkan sepotong pecahan cahaya biru. Pecahan ini seluruhnya berada dalam cahaya biru itu sangat menyilaukan di langit hitam. Ketika pria tua berambut hitam itu melihat laba-laba warna-warni itu memuntahkan pecahan seperti itu, kelopak matanya tak dapat menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Meskipun hanya sebuah fragmen itu jelas sangat berbeda. Kemungkinan besar fragmen itu adalah fragmen pada artefak pedang. Entah artefak ini artefak biasa atau artefak yang kuat, sungguh menakjubkan bahwa artefak ini dapat disentuh dengan firman Tuhan. Fragmen artefak ini kuperoleh bertahun-tahun yang lalu. Fragmen ini telah kupelihara dalam tubuhku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ini telah kupraktikkan sebagai harta karun hidupku sendiri. Aku sudah lama tidak menggunakannya. Aku akan mengajakmu berlatih tanganku hari ini. Laba-laba warna-warni itu menyeringai muram. Setelah itu, laba-laba warna-warni itu membunuh pecahan biru itu dan mengubahnya menjadi cahaya biru, yang menembus langit hitam dan menerjang lelaki tua berambut hitam itu dengan kecepatan yang luar biasa. Lelaki tua berambut hitam itu mundur dengan cepat. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak bisa bertahan terlalu lama. Ketika situasinya buruk, ia memilih untuk mundur. Namun,
Pecahan biru itu begitu cepat sehingga meskipun lelaki tua berambut hitam itu berusaha sekuat tenaga, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan pecahan itu, dan tubuhnya langsung terpotong dengan noda darah. Lelaki tua berambut hitam itu tersandung dan hampir jatuh, tetapi ia menggigit giginya dan menahan rasa sakit yang hebat. Ia terus menerjang maju dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Laba-laba 7 warna itu juga tidak mengejar, dengan senyum jahat berkata, apakah kau pikir ini bisa bertahan? Ada racunku pada pecahan itu. Jika terkontaminasi, ia akan mati. Ye Chen dan beberapa orang di sampingnya yang melihat ledakan ketakutan, laba-laba warna-warni ini benar-benar ganas, pasti tidak bisa memprovokasi, jika terkontaminasi dengan racun ini, tamatlah riwayatnya. Bagaimana mereka bertarung? Setelah pertempuran, Ye Chen ragu. Kurasa itu karena kita menemukan sesuatu, atau kedua belah pihak lebih kuat, dan pihak lain tidak senang. Chang Jian mengangkat bahu. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, ayo, kita pergi ke arah pelarian lelaki tua itu untuk melihat apakah lelaki tua itu akan diracuni. Kakak seperguruan, kau tidak suka kekuatan lelaki tua itu, kan? Chang Jian berkata dengan senyum jahat. Ye Chen berkata, jika dia benar-benar mati, jangan sia-siakan. Jika dia tidak mati, kita tidak akan menderita. Ye Chen dan ketiganya menuju ke arah pelarian lelaki tua itu, sepanjang jalan tercium bau samar, bau ini juga berbau busuk. Racun laba-laba itu sangat kuat. Baunya seperti terkorosi, bahkan tidak akan meninggalkan residu. Chang Kendo, Ye Chen tidak berbicara dan mempercepat langkahnya. Setelah ribuan mil, ia menemukan lelaki tua berambut hitam itu tergeletak di tanah, separuh tubuhnya telah terkorosi, dan kini tubuhnya masih terkorosi. Lelaki tua itu tidak tahu apakah ia pingsan atau sudah mati. Ye Chen mendekati lelaki tua itu. Ia sangat berhati-hati agar tidak terkena racun. Ye Chen tidak bisa merasakan amarah lelaki tua berambut hitam itu. Seharusnya ia sudah mati total. Racun itu masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan kematian. Ye Chen melihat bahwa batu tempat lelaki tua berambut hitam itu terbaring telah terkorosi. Ia terkejut dan berkata, racun ini sungguh mengerikan. Bahkan batu ini pun bisa terkorosi secara langsung. Chang Jian dan Xiao Huyu melihat sudut mulutnya berkedut beberapa kali, saat itu mereka sudah jauh. Ye Chen mengeluarkan labu itu, lalu langsung memasukkan tubuh lelaki tua itu ke dalam labu. Semua cairan di tanah pun terkuras. Chang Jian bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, endotoksin dalam mayat ini begitu kuat, beranikah kau menyerapnya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku tidak berani menyerap kekuatannya, tetapi jika tubuhnya benar-benar terkorosi dan berubah menjadi racun, aku bisa menggunakannya nanti. Setelah mendengar kata-kata itu, Chang Jian tiba-tiba menyadari bahwa jika ia bertemu lawan yang kuat, ia harus mengulitinya jika secara tidak sengaja memberinya sedikit racun ini. Kakak senior, maukah kau memberikannya padaku? Saat aku mengoleskannya pada pedang pembunuh abadi, siapapun yang berani memprovokasiku akan kuracuni. Chang Jian berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk dan berkata, kau harus mengambil wadah yang sesuai. Bisakah benda ini mencemari tubuhmu? Chang Jian mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengeluarkan sebuah vas giok. Vas itu bukanlah vas giok biasa, melainkan semacam wadah abadi. Ye Chen menuangkan sedikit racun dan memberikannya kepada Chang Jian. Meskipun ia tahu bahwa racun itu baru saja dituangkan ke dalam botol giok, bagian bawah botol giok itu segera terkorosi. Aku menyekanya, begitu kuatnya sampai-sampai peralatan abadi pun bisa terkorosi. Chang Jian terkejut. Ye Chen berkata, kita harus mengambil peralatan abadi tingkat tinggi, setidaknya setingkat Daluo Jinxian, kalau tidak, aku khawatir itu tidak akan bisa dipasang. Chang Jian berpikir sejenak, dan akhirnya mengeluarkan sebuah toples. Kemudian ia membuka tutup toples dan berkata, ada di sini. Ye Chen menuangkan racun ke dalam toples, dan toples itu tidak terkorosi. Chang Jian tertawa dan berkata gembira, ini bisa dianggap sebagai jaminan. Setelah Ye Chen dan Chang Jian mengumpulkan racun mayat, mereka hendak pergi, ketika mereka melihat seekor raksasa muncul di depan mereka. Ye Chen, Chang Jian, dan Xiao Huyu semuanya terkejut. Benda besar itu adalah laba-laba warna-warni. Kenapa orang ini ada di sini? Gumam Chang Jian dalam hati. Ia melirik Ye Chen, dan Ye Chen juga menatapnya, lalu memberi isyarat dengan matanya agar ia tidak panik dan ekspresinya tetap tenang. Laba-laba warna-warni itu menghampiri mereka bertiga, lalu menatap mereka. Mereka berbeda di depan laba-laba warna-warni, satu kaki saja bisa menginjak sampai mati. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Tanya laba-laba warna-warni. Ye Chen segera menjawab, kami baru saja lewat sini. Kami tidak tahu bahwa kami menghalangi jalan para pendahulu kami. Kami akan pergi sekarang. Ye Chen segera memimpin Xiao Huyu, lalu menarik Chang Jian untuk pergi. Berhenti. Namun, mereka belum melangkah 2 langkah, mereka dihentikan oleh laba-laba berwarna-warni. Wajah Ye Chen sedikit berubah, tetapi saat ia berbalik, ia tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada tetua. Apakah kau melihat seorang lelaki tua yang telah terkorosi di sini? Tanya laba-laba warna-warni. Ye Chen segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami bertiga baru saja muncul di sini. Kami akan mencari artefak, tetapi kami belum menemukan apapun.
Laba-laba warna-warni bergumam, aku datang ke sini untuk mengejar rasa, untuk menghilangkan baunya. Kau kebetulan ada di sini, beraninya kau bilang tidak melihat, apa kau ingin mati? Wajah Chang Jian sedikit berubah, dan ia siap untuk menghadapinya kapan saja. Ye Chen menariknya sebentar dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Laba-laba warna-warni itu sungguh sangat kuat. Jika ia membuat laba-laba warna-warni itu marah, ia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan, kami benar-benar belum melihat seorang lelaki tua. Beraninya kami menipumu. Laba-laba warna-warni itu menatap Ye Chen. Ye Chen tampak tenang dan tidak merasa bersalah. Laba-laba warna-warni itu pun berbalik dan tidak menemukan apapun. Ia menghampiri Ye Chen dan berkata dengan dingin, terlepas dari apakah kau melihatnya atau tidak, kalian bertiga akan mati. Hanya setelah kau mati aku bisa tahu apakah kau berbohong. Aku sudah menghapusnya, pamanmu, tidak ada yang tidak masuk akal seperti itu. Chang Jian tak tahan lagi saat ini. Tidak ada cara untuk bicara. Bagaimanapun, semuanya sudah mati, tetapi tidak mungkin mati. Ketika Ye Chen melihat kata-kata Chang Jian, ia tidak perlu khawatir. Ia tahu bahwa segalanya tidak akan cukup baik hari ini, jadi ia mengorbankan perahu di seberang sungai untuk pertama kalinya. Setelah perahu muncul di seberang sungai, Ye Chen membawa pedang Chang dan Xiao Yu untuk menaiki perahu di seberang sungai. Sekuat apapun racun laba-laba warna-warnimu, mustahil untuk merusak perahu di seberang sungai milik Raja Peri, kan? Itu hantu sungguhan. Ketika laba-laba itu mendengar kata-kata Chang Jian, ia langsung marah. Sebelum ia sempat marah, ia melihat perahu di seberang sungai. Terlebih lagi, ia hanya memuntahkan sarang laba-laba tanpa amarah.